warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Rio Kurniawan MIKOM yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang post-truth dan media sosial. Sebelum kita mempresentasikan materi hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Nazihuddin, saya sendiri, lalu Atika Sari, Devi Febrianti, Raihan Saifullah, Syekh Fahrul Ali, Friska Amelia, Sabila Wandika Faradiba, Fahmi Syahirul Alim, dan Izul Haq. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Atika Sari. Pertama, akan menjelaskan mengenai pengertian dari post-truth dan media sosial. Post-truth adalah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Justru malah keyakinan pribadi dan keterkaitan emosional yang mendapatkan dukungan terbanyak dari masyarakat. Secara literat, pasca kebenaran adalah setelah kebenaran, yang berarti kebenaran sudah ditinggalkan. Opini nalar wajar terasa sangat relatable dan dekat dengan apa yang telah diketahui oleh pembaca. Sebelum membaca suatu berita atau artikel internet, warganet atau netizen sudah memiliki pendapat pribadi yang telah terbentuk dari stereotip-stereotip yang ada tanpa mencari fakta. Berbagai opini itu sudah tertanam dan seakan telah menjadi fakta sehari-hari yang memang benar, padahal belum tentu benar. Media sosial atau yang sering disalah tuliskan sebagai sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk, seperti majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, siniar, foto dan gambar, video, peringkat, dan bomak sosial. Dengan menerapkan satu set teori dalam bidang media penelitian dan proses sosial, Kaplan dan Henlein menciptakan skema atau klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial, atau disampaikan dalam artikel Horizon Business yang diterbitkan sepanjang tahun 2010. Menurut Sigit Surahman, post-truth juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang melalui media online atau media sosial ketika melihat kebenaran yang sesungguhnya di media konvensional. Nah, kebenaran di media ini kemudian didekonstruksi ulang sesuai dengan pemikiran dan asumsi pembacanya yang merasa apa yang diketahuinya adalah hal yang paling benar. Hal ini pada akhirnya dapat mengaburkan nilai isi berita yang menghiasi media. Fenomena post-truth ini juga dipengaruhi kekuatan media online dan penggunanya, khususnya adalah penyebar. Post-truth tercipta karena adanya aktor yang menggunakan media sosial dengan menyebarkan berita palsu dan memanfaatkan emosi serta keyakinan seseorang, sehingga membuat pengguna atau pembaca berita tersebut mempercayai berita tersebut. Berita yang demikian kemudian dianggap benar oleh orang-orang tersebut karena memainkan emosi dan keyakinan, sehingga berita yang bersifat objektif kalah berpengaruh. Seperti contoh pada pemilu presiden 2019 lalu, banyak berita palsu yang beredar di media sosial, baik Facebook, Instagram, Twitter, maupun media online lainnya, sehingga menyita perhatian masyarakat. Banyak masyarakat yang mempercayai keakuratan berita tersebut, meskipun bukti yang disediakan tidak cukup untuk membenarkan berita tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa post-truth ini adalah fenomena di mana berita yang menggunakan
emosi atau keyakinan seseorang lebih berpengaruh dibandingkan dengan berita yang bersifat objektif. Yang selanjutnya mengenai bahaya post-truth. Yang pertama itu susah membedakan informasi yang benar dan salah. Biasanya post-truth ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang berkaitan erat dengan berita hoax, dan korbannya adalah orang-orang yang nggak suka nyimak. Dengan menebarkan bibit-bibit hoax ke dalam pusaran arus informasi yang cepat ini, orang bakal ngira kalau berita itu benar. Belum lagi kalau ada akun-akun bayaran yang memang sengaja menyundul atau berkomentar tentang berita hoax itu. Jadi akan menimbulkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi. Karakter utama dari politik post-truth ini yaitu mengaduk emosi masyarakat, mengabaikan data dan fakta, dan memviralkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Hal lain yang bikin post-truth bahaya adalah kerjasamanya dengan filter bubble. Filter bubble adalah algoritma yang dibuat oleh media sosial di mana kita disuguhkan informasi sesuai yang kita suka. Seperti contoh, kayak misalnya kalau kamu sering love postingan mobil di Instagram, di explore kamu akan banyak konten-konten berbau otomotif. Emang niat awalnya sih baik, supaya kita nggak ribet dan ngerasa nyambung sama konten yang ditawarkan itu. Tapi, secara nggak langsung ini juga berakibat buruk. Bayangin, kamu dengan segala konten hoax yang tersebar di media sosial, sebagai kalau misalnya tokoh A jahat atau salah, akhirnya kamu nge-like dan nge-share konten tersebut yang berpandangan seperti itu. Nah, ini ngebuat media sosial bakal ngasih kamu konten yang nunjukin kalau si A jahat atau salah secara terus-menerus. Alhasil kebentuk deh di mindset kamu kalau tokoh A adalah tokoh yang jahat. Kamu percaya lalu timbul confirmation bias dan lama-lama hal itu akan jadi sebuah kebenaran di kepala kamu. Makanya namanya filter bubble. Kita seolah berada dalam gelembung yang berisi informasi yaitu itu aja. Wajar kalau filter bubble adalah faktor penting dalam semakin berpengaruhnya fake news, hoax, dan hate space. Yang ketiga, akibat tidak langsung dari era post-truth itu yang pertama bikin emosi atau gampang stres. Yang kedua, susah membedakan fakta dan yang mana bukan fakta. Yang ketiga, punya permasalahan kepercayaan, dan yang terakhir, takut akan adanya perbedaan. Baik, selanjutnya adalah pengertian masyarakat digital dan media sosial. Yang pertama, yaitu masyarakat digital. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu mengenai tentang masyarakat. Ya, masyarakat itu dalam istilah ilmiah bisa kita sebut adalah suatu hubungan yang saling berinteraksi. Nah, definisi lain tentang masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinuitas, yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Nah, itu adalah pengertian tentang masyarakat. Lalu selanjutnya, masyarakat digital, atau yang bisa kita sebut adalah masyarakat jejaring networking, yaitu adalah masyarakat yang struktur sosialnya berjaringan dengan mikroelektronik yang berbasis informasi digital dan teknologi informasi. Adanya teknologi digital sebetulnya bertujuan untuk efisiensi dan produktivitas manusia. Teknologi digital yang biasa kita temukan sehari-hari adalah smartphone dan komputer. Media sosial. Ya, media sosial adalah salah satu alat komunikasi atau informasi di era digital saat ini, di mana hal ini sangat mempermudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, baik berita atau informasi apapun lainnya yang sedang terjadi. Media sosial atau bisa kita sebut medium itu bisa memungkinkan pengguna atau users mempresentasikan dirinya untuk berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya untuk membentuk ikatan sosial secara virtual.
Karakter dalam media sosial mencakup capaian, aksesibilitas, penggunaan, kesegaran, dan kekekalan. Menurut Sigit Surahman pada tahun 2016, netizen adalah pengguna jejaring media sosial, semua bisa bergabung dan berbagai komunitas virtual lainnya untuk bisa terlibat dalam aktivitas jejaring tersebut, termasuk menjelajah di dunia virtual apapun yang dikehendaki, serta berbagai informasi apapun yang hadir dalam komunitas. Salah satu media online yang paling digandrungi anak muda saat ini adalah media sosial. Materi atau konten tersebut dapat berupa teks tulisan, berbagai jenis gambar, visual, audio, atau video. Makin meluasnya penggunaan media sosial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir merupakan variasi yang sifatnya temporal. Variasi temporal dan intensitas di media sosial mampu mendorong munculnya aksi dan reaksi massa pada waktu tertentu dan kasus yang berbeda. Percakapan di media sosial dapat muncul kembali untuk meningkatkan intensitasnya. Kesimpulan, post-truth tidak dapat dianggap sebagai bagian yang dapat diterima dari masyarakat demokrasi yang seharusnya dijalankan atas dasar alasan dan rasa hormat hak asasi manusia. Post-truth tidak seharusnya dan tidak boleh mengisi kekosongan untuk mendominasi dan memanipulasi berita untuk mempengaruhi audiens, terlebih di media sosial. Secara emosional, hal tersebut terlalu rentan untuk bisa merusak hak asasi manusia dalam upaya mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, kemunculan post-truth harus dilawan untuk berarti dibutuhkan penekanan yang lebih besar dalam pemeriksaan fakta ketika muncul dalam pernyataan politik, pernyataan kritis, dan situs berita online dan media-media sosial. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada audiens sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.